Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan nikmat agama adalah sebaik-baik nikmat dan pertanda cinta Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat salat subuh yang telah ia mudahkan bagi kita. Dan kita meminta dan memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, Inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kapan kita melihat diri kita sudah mulai berat dan malas-malasan pergi melaksanakan salat subuh dan isya, maka segeralah bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dan meminta kepadanya untuk dibersihkan hati ini dari kemunafikan. Karena hal tersebut terjadi pada diri kita karena kemunafikan yang sudah ada di dalam hati kita. Inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Dan seandainya mereka mengerti, mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la'atauhuma walau habwa, mereka akan mendatanginya sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga datang dari Uthman bin Affan radhiyallahu an dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Basyiril musya'ina fi dhulam bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan berita gembira untuk mereka yang berjalan di dalam kegelapan untuk melakukan salat, yaitu salat isya dan subuh. Karena di masa itu belum ada cahaya seperti yang ada di masa kita ini di malam hari. Berikan berita gembira untuk mereka dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, man shalla subha fi jama'atin
thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala fi musallahu hatta tatlu'a syams thumma yusalli rak'ataini falahu ajru hajjatin aw umrah tammah tammah tammah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala di masjidnya tersebut, di tempat salatnya tersebut sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat yang diistilahkan oleh para ulama salat syuruq atau salat isyraq. Dinamakan syuruq atau isyraq karena cahaya matahari saat itu sudah syuruq, telah terpancar di seluruh penjuru dunia, ada di penjuru dunia. Dan salat syuruq yang rajih adalah bagian dari salat duha, tetapi dia duha yang paling afdal. Karena waktu duha yang afdal ada 2. Yang pertama adalah syuruq dan yang kedua di akhirnya. Salatut tawabina hina tarmadul fisal. Salatnya ahli taubat adalah di saat anak-anak onta kepanasan, dan waktunya kata Syekh bin Baz rahimahullah 1 jam kurang lebih sebelum salat zuhur. Itu waktu duha yang paling afdal yang kedua. Hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin Abasah radhiyallahu an. Maka baginya pahala haji dan umrah atau umrah tamah tamah tamah, sempurna sempurna dan sempurna. Maka seandainya kita tidak bisa melakukannya setiap hari, maka paling tidak di hari weekend jemaah, di hari Sabtu dan Ahad. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa di antara kebiasaan ulama salaf, setelah salat subuh mereka tidak keluar meninggalkan masjid kecuali mereka telah melakukan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Maka kalau ada kajian pada subuh dan terlebih lagi di hari libur kerja, Sabtu atau Ahad, usahakan paksa diri ini untuk bisa ikut kajian. Karena mengikuti kajian ba'da subuh adalah sebab yang paling memudahkan kita melakukan salat syuruq setelah pertolongan dari Allah. Coba kalau tidak ada kajian ba'da subuh, sanggup enggak duduk ba'da subuh hari weekend nunggu syuruq? Berat, ya kan? Baru 10 menit saja duduk nunggu salat syuruq sudah diserang rematik dan asam urat. Udah kena asam urat. Walaupun kalau duduk di warung kopi 15 jam nggak ada asam uratnya, nggak ada rematiknya. Coba duduk di masjid nunggu salat syuruq, baru 5 menit antum udah kena asam urat, udah kena rematik. Apalagi di hari weekend, baru 15 menit udah masuk WA, WhatsApp masuk, bro ngopi bro, semua udah di sini, cuma antum yang belum datang ini. Nggak jadi salat syuruq, padahal syuruq tinggal 5 menit lagi. Maka kajian ba'da subuh terkhusus di hari weekend, jemaah usahakan bisa menghadirinya. Karena kajian ba'da subuh itu sangat membantu kita menjaga salat syuruq. Yang keutamaannya Nabi sebutkan, falahu ajru hajjatin aw umrah tamah tamah tamah. Baginya pahala haji atau umrah sempurna sempurna dan sempurna. Kalau ada yang berkata, kenapa begitu besar keutamaan yang Allah berikan untuk salat syuruq, sedangkan salat syuruq cuma 2 rakaat dan mudah sekali dilakukan? Maka jawabannya, Allah maha luas akan keutamaannya. Dan yang kedua, siapa bilang salat syuruq itu mudah jam? Enggak mudah salat syuruq itu. Seperti yang kita katakan tadi. Ya. Salat subuh saja enggak mudah. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang jujur yang mau pergi melakukan salat subuh. Dan untuk bertahan di dalam masjid menunggu salat syuruq itu juga tidak mudah. Apalagi kalau enggak ada kajian, beratnya luar biasa. Maka Nabi umpamakan, Nabi samakan pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Namun bukan berarti enggak perlu haji lagi karena udah salat syuruq. Ini paket hemat nih, boleh nih uang tabungan kita gunakan yang lain aja, kau udah salat syuruq, pahalanya udah dapat.
Ini namanya politik dalam ibadah. Naam, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah seputar perdukunan dan semisal dengannya. Untuk tajuk yang satu ini, orang Melayu bilangnya tajuk kan? Untuk tajuk yang satu ini maka kita insya-Allah akan membahasnya dari kitab Matan Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Di dalam Matan Kitab Tauhid ini beliau mengangkat sebuah pembahasan, sebuah tajuk yang berkaitan dengan perdukunan, di mana beliau mengatakan bab ma jaa fil kuhan wa nahwihim, bab tentang perdukunan dan yang semisal dengan mereka. Kita bacakan dulu beberapa hadis yang beliau sebutkan. Kata beliau, rawa Muslimun fi sahihih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang kepada arraf, arraf dukun atau tukang ramal yang menebak perkara-perkara gaib seperti barang hilang dengan muqaddimat, dengan pendahuluan terlebih dahulu. Lebih tepat disebutkan sebagai tukang ramal. Tukang ramal kan biasanya ada action dulu dia sebelum menebak perkara gaib, ya kan? Siapa nama antum ni? Katanya, ya kan? Bilakah hilangnya? Dekat mana hilangnya? Di mana hilangnya? Berapa umur antum? Pakai baju apa saat itu pas hilang? Ini action nih. Acting dulu dia. Oh, kalau itu baju yang antum pakai, kondisi antum saat itu pas hilang seperti ini, berarti yang nyurinya itu begini, begitu. Bintang apa antum lahir? Scorpio ke atau apa lagi? Scorpio. Apa lagi? Leon. Hafal banget antum ya? Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Pisces, apa lagi? Aries, apa lagi? Karios. Oh, Karios antum nih. Siapa pasangannya? Scorpio. Oh, Karios, Scorpio tak cocok lah, tak boleh. Malang sial nanti pernikahannya. Nah, ini namanya arraf. Tukang ramal. Hukumnya sama dengan dukun walaupun dipanggil Gus. Walaupun dipanggil Ustadz, Kiai, walaupun di atas kepalanya ada sorban sebesar ember Jepang, tetap itu tukang ramal dan dukun. Walaupun sehari-hari baca Al-Quran dan jadi imam salat, tetap itu dukun dan arraf, tukang ramal. Walaupun punya pesantren, walaupun punya santri, dan walaupun istrinya bercadar, dukun tetap dukun sampai hari kiamat. Gak akan berubah. Tukang ramal tetap tukang ramal, dan hukumnya hukum tukang ramal. Walaupun dia dipanggil ustadz, dipanggil Gus, bercadar istrinya, bersorban dia, berjubah dia, dan membaca Al-Quran. Nah, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal atau dukun tersebut. Lafaz ini sebenarnya bukan dalam Sahih Muslim, tetapi ini dalam Musnad Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Lafaz dia membenarkannya dalam konteks ini.
maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari lamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapannya, apa yang dia beritakan dari perkara gaib, maka sungguh dia telah kufur. Dia telah kufur, telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Sungguh tiada yang mengetahui perkara gaib yang di langit dan di bumi kecuali Allah, dan mereka sendiri tidak tahu kapan dibangkitkan. Kalau dukun tahu perkara gaib, udah pasti dia jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai, nggak mungkin jadi dukun. Dia nggak akan milih jadi dukun. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka sendiri tidak tahu kapan akan dibangkitkan. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Allah Maha mengetahui perkara gaib dan dia tidak menyingkapkannya kecuali kepada hamba-hamba yang ia ridhai dari kalangan para rasul. Para rasul sekalipun tidak tahu perkara gaib kecuali karena Allah yang telah memberikan wahyu kepada mereka. Dan yang mendapatkan wahyu hanya nabi dan rasul. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang datang kepada dukun kemudian dia membenarkan apa yang dia sampaikan, maka telah kufur. Maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, mungkin di antara antum ada sedikit bingung. Ini bagi yang mencermati dua hadis ini. Di hadis pertama Nabi tidak menyebutkan dia kufur, ya. Tetapi Nabi menyebutkan hanya tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau kita mengambil riwayat Imam Muslim, maka tidak ada contradiction antara hadis Abu Hurairah ini dengan hadis dari sebagian istri Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Kalau kita tidak melihat lafaz yang disebutkan oleh Imam Ahmad, karena lafaz Imam Muslim, barang siapa yang datang kepada tukang ramal, ya, kepada tukang ramal, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Maka tidak ada contradiction antara hadis ini dengan hadis Abu Hurairah. Tetapi menjadi kontradiktif apabila hadis ini ditambah dengan lafaz dari Imam Ahmad. Dia bertanya kepadanya, kemudian membenarkannya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Sedangkan di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan kalau dia bertanya dan membenarkannya, dia kufur. Jelas? Ya, ini akan kita jelaskan dengan beberapa penjelasan. Di antaranya kata para ulama bahwa lafaz yang sahih terkait orang yang tidak diterima salatnya selama 40 hari, sebagian ulama menjelaskan itu adalah riwayat Imam Muslim yang tidak menyebutkan dia membenarkan apa yang diucapkannya. Karena kalau dia sudah membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, itu tidak hanya sekedar tidak diterima amalannya, salatnya selama 40 hari, justru dia telah kufur. Nah, justru dia telah kufur. Atau yang kedua, boleh dikatakan dia datang ke dukun, bertanya kepadanya dan membenarkannya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Maksudnya adalah tidak diterima karena kekufurannya kalau dia sudah membenarkannya. Dan ada penjelasan juga dari sebagian ulama, di antaranya Syekh Saleh Al-Syekh.
Namun faedah yang berikut ini mungkin di tengah-tengah orang awam tidak layak atau kurang tepat disampaikan. Khawatir salah memahaminya, akhirnya mereka bermudah-mudahan datang kepada dukun. Bahwa orang yang datang bertanya kepada dukun dan dia membenarkan ucapannya itu bukan karena dia meyakini dukun tahu perkara gaib, tetapi atas dasar kan ada hadis yang menyebutkan dukun dapat berita dari mana? Dari jin-jin yang mereka bertumpuk-tumpuk ya, sampai ke langit mencuri berita yang ada di langit di antara para malaikat yang mereka dengar dari Jibril, yang Jibril dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kan ada hadis dalam sahih, hadis yang sahih bahwa Jibril alaihi salam ketika mendapatkan wahyu dari Allah ya, itu suaranya seperti seretan besi yang membuat para malaikat jatuh pingsan. Kemudian mereka bertanya, kemudian disampaikan kepada mereka apa yang Allah sampaikan. Nah, jin mereka bertumpuk-tumpuk dari dunia sampai ke langit dunia, mencuri berita, mustariqis sam'. Hanya saja terkadang mereka sempat mendengar sebagian berita wahyu yang dibicarakan oleh para malaikat di langit, dan terkadang mereka tidak mendapatkannya, sudah keduluan dilempari dengan bintang oleh malaikat-malaikat penjaga langit. Rujuman li syayatin, karena di antara hikmah Allah menciptakan bintang dari 3 hikmah adalah untuk melemparkan jin, syaitan yang mencuri berita langit. Nah, kalau dia bertanya dan membenarkan atas dasar ini, berarti dia tidak meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, maka tidak dikatakan kufur, maka dosanya seperti ini. Jelas? Ya, atas dasar ini. Bukan berarti mungkin benar atau pasti benar apa yang diucapkan oleh dukun, karena Nabi mengatakan seandainya para jin yang mencari berita langit tersebut sempat mendengar apa yang disampaikan oleh para malaikat dari berita wahyu di langit, maka mereka akan menambahkannya dengan 100 kedustaan. Kemudian jin berikutnya menambahkan lagi dengan 100 kedustaan, menjadi 200. Jin berikutnya lagi menambahkannya dengan 100 kedustaan sampai ke dukun. Bagaimana mungkin bagi orang yang berakal suatu berita yang sudah bercampurkan ratusan bahkan mungkin ribuan kedustaan mau dia terima dan dia percayai? Sedangkan kalau ada di sisi kita orang yang jujur, kemudian kita dapatkan 2-3 kali dia berdusta, maka kita tidak akan mau mempercayai lagi, apalagi sebuah berita yang telah bercampur dengan ratusan atau ribuan dusta. Jelas? Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan kalau dari sisi ini maka hukumnya demikian. Tapi sebagian ulama langsung mengumumkan, kenapa? Untuk tidak salah agar tidak salah dipahami, sehingga sebagian orang bermudah-mudahan dan mengira tidak kufur. Padahal keumuman mereka yang datang bertanya kepada dukun itu karena meyakini dukun itu tahu perkara gaib. Jelas ya, Ma? Nah, dan meyakini selain Allah ada yang mengetahui perkara gaib, ini bentuk memalingkan kekhususan Allah kepada selainnya, dan itulah syirik besar yang bisa membatalkan Islam seseorang. Taswiyatul makhluk billahi azza wa jal bi syai'in min khasaisillah, menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang itu adalah hak, adalah kekhususan Allah Jalla wa ala. Atau dengan bahasa yang lain, sarfu syai'in min khasaisillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa ala kepada selainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang benar orang yang datang kepada dukun terbagi menjadi 3 atau terbagi dengan beberapa keadaan. Yang pertama, datang kepada dukun, bertanya kepada dukun, kemudian membenarkannya, maka dia kufur murtad dengan itu, karena hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jelas? Nah,
Adapun riwayat dalam Musnad Imam Ahmad yang menyebutkan dia bertanya kemudian membenarkannya, tidak diterima salatnya selama 40 hari, maka dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, tambahan tersebut syadz, karena di dalam Sahih Muslim tidak demikian. Tidak ada penyebutan dia bertanya kemudian membenarkannya. Yang kedua, seandainya pun disahihkan, maka tidak diterimanya salat dia tersebut karena kekufurannya. Agar tidak terjadi contradiction antara hadis ini dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah, walaupun sebagian ulama memberikan penjelasan dengan penjelasan di atas yang ana nukilkan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi. Yang kedua, dia datang kepada dukun. Datang kepada dukun. Bertanya atau tidak bertanya, iseng-isengan. Dan tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh si dukun, maka dosanya tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Nah, karena ada orang iseng-isengan cuma ngantar teman, cuma ngantar keluarga. Saya tak tanyalah sama dukun, cuma ngantar paman aja lah. Ngantar orang tua saja, nemenin kakak saja. Maka selama 40 hari 40 malam salat Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main, ini masalah yang cukup fatal dalam Islam. Lebih mending menemani kawan masuk ke diskotik main judi daripada menemani kawan datang ke dukun. Kedua-duanya dosa, tak ada yang mending. Tapi kalau dibandingkan, lebih mending menemani kawan yang sedang main judi ke kasino, yang masuk ke diskotik, atau mabukan atau hisap sabu, daripada menemani orang datang kepada dukun, dan dua-duanya dosa besar dan tidak boleh dilakukan. Kalau mau dikatakan mana yang lebih ringan, mana yang lebih mending, ini lebih mending. Bukan berarti boleh mending itu ya. Tapi terkadang dua dosa itu harus dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain agar seorang memahami dan semakin sadar rupanya besar sekali dosa tersebut. Jelas ya? Nah, sekarang ada nggak orang yang betul-betul benci kepada zina, kepada narkoba, kepada judi, ke diskotik? Dia mau menemani orang tuanya. Nggak enak Ustaz kalau saya nggak temani bapak main judi, nanti beliau marah. Nggak mau dia. Walaupun orang tua yang marah. Kalau saya nggak antar beliau ke tempat perzinaan, nanti beliau marahlah sama anak. Jadi anak tak enak, jadi nemaninlah. Nggak ada. Pasti dia nggak akan mau, ya kan? Tapi pas bagian ke syirik, nggak enak Ustaz. Kalau saya nggak temanin, padahal itu lebih besar dosanya. Lebih mending menemani orang yang main judi, ngisap sabu, ya, ke diskotik daripada mengantar dan menemani orang yang pergi kepada dukun walaupun Anda nggak percaya sama dukun. Karena ini masalah akidah. Karena ini masalah akidah. Yang ketiga, dia datang ke dukun, tidak bertanya kepadanya kemudian membenarkannya, tidak pula sekedar iseng-isengan, tetapi untuk membongkar kedoknya. Maka ini boleh, bahkan terkadang bisa wajib kalau dia mampu melakukannya dan tidak ada mafsadah yang menimpanya, atau tidak terjadi fitnah seperti aparat keamanan. Di beberapa negara ada polisi khusus, polisi pencari dukun. Kayak di Saudi ada intelijen, ya, mukhabarat, intel, kerjanya khusus mencari orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib, mencari dukun dan tukang sihir. Jika ketangkap dan terbukti, dipenggal lehernya. Kayak aman di Saudi dari perdukunan. Nah, karena dukun itu cukup merusak dan menghancurkan tata negara. Menceraikan antara dua pasangan suami istri, berantem tetangga dengan tetangganya. Tetangga yang gatal, kena bisul, ya, kena kurap,
Berantem sama tetangganya. Kenapa? Karena berobat sama Pak Ustadz, Pak Kiai itu kata Pak Kiai ini dikirim sama tetangga sebelah. Pulang dari Pak Kiai berantem dia sama tetangganya. Gara-gara apa? Karena kurap yang ada di tubuhnya, kata Pak Ustadz, Pak Kiai itu ini kiriman dari tetangga sebelah kanan. Hancur negara ini kalau ada dukun. Hancur. Dunia akhirat hancur. Nah, kalau dia datang ke dukun untuk membongkar kedoknya dan dia mampu melakukannya, tidak menimbulkan fitnah mafsadah yang besar, maka boleh, bahkan terkadang bisa wajib kalau dia aparat keamanan yang diberikan tugas untuk itu. Boleh, bagus, baik dia memakai baju warna hitam atau baju warna merah, tak apa-apa. Atau baju warna putih. Dia pakai baju merah, rambutnya merah, pakai baju putih, baju hitam, baju coklat. Ya. Kalau dia tujuannya membongkarnya, tetapi ingat membongkarnya dengan tujuan agama, bukan tujuan biar banyak yang like di Facebook. Tujuannya agar bertambah followernya, berarti dia riya. Atau tujuannya sekedar saya tak suka sama dukun, berarti niatnya bukan karena agama, tetapi niatnya untuk memberantaskan kesyirikan dan praktek perdukunan karena Islam yang mengharamkannya dan karena mudarat besar yang sangat banyak, dan sangat banyak yang timbul dari perdukunan. Di dalam hadis yang sahih, di masa Nabi SAW ada seseorang yang mengaku didatangi oleh jin memberikan berita tentang kebaikan dan kejelekan, alias ngaku tahu perkara gaib. Dia bernama Ibnu Sayyad. Yang bernama Ibnu Sayyad. Maka diuji oleh Nabi SAW. Khabba'tu laka fi nafsi. Aku menyimpan sesuatu di dalam dadaku tentangmu, terhadap dirimu. Coba kamu tebak, apa? Kata Nabi. Maka si Ibnu Sayyad menyatakan ad-dukh. Ad-dukh. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ikhsa falan ta'adwa qadrak. Menghinalah engkau. Engkau tidak akan mampu melampaui kadarmu, batasanmu sebagai makhluk. Artinya nggak akan tahu perkara gaib. Karena yang tersimpan di dalam Nabi saat dada Nabi saat itu adalah firman Allah dalam surat Ad-Dukhan, fartaqib yawma ta'ti as-sama' wa hiya dukhanun mubin. Tapi karena Ibnu Sayyad dia dapat berita dari jin nggak sempurna, dia cuma bisa menyebutkan dua huruf ad-dukh, nggak sampai selesai ad-dukhan. Karena mungkin bisa jadi jin yang mencuri beritanya baru mendengar kata adukh sudah dilempar dengan bintang oleh para malaikat penjaga langit. Padahal ad-dukhan, tapi dia cuma bisa menyebutkan ad-dukh. Ya. Sisa 3 huruf lagi, kha, alif dan nun, ad-dukhan. Karena ayat tersebut berada di dalam surat ad-dukhan. 6. Jadi kalau ada orang ngaku tahu perkara gaib, dia ngaku dukun, tukang ramal, datangi dan katakan kepadanya, betul Bapak tahu perkara gaib? Kalau dia jawab betul, langsung tampar, bam, tampar, tonjok terus, boom, tinju, bam, boom. Kalau dia tanya, kenapa nih antum pukulana? Lah katanya tahu perkara gaib. Kalau tahu perkara gaib tak tanyalah kenapa. Ya kan? Kalau dia tahu perkara gaib kan nggak nanya kenapa ante mukulana. Yang dia tahu perkara gaib, kau udah tahu jawabannya kenapa? Betul nggak? Kedua, kalau dia tahu perkara gaib udah pasti nangkis, udah pasti lari sebelum kita memukulnya. Makanya disebutkan, sering Anda mendengar cerita ini dia, wallahu a'lam. Cuma saya belum dapatkan dalam kitab apa. Tapi sering kita dengar
bahwa ada seorang dukun yang ngaku tahu perkara gaib berdebat dengan Syekh Albani, dan ini termasuk debat tercepat di atas permukaan bumi. Kata si dukun dia tahu perkara gaib, ditantang berdebat oleh Syekh Albani. Kata Syekh Albani, saya mau berdebat dengan anda tetapi dengan satu syarat. Kata si dukun, apa syaratnya? Selesai debat kita, kata Syekh Albani. Lah kok nanya apa syaratnya? Katanya tahu perkara gaib, mestinya langsung tahu dong apa syaratnya. Maka ini termasuk debat tercepat di atas permukaan bumi. Tapi kalau dukun udah tahu cerita ini, nanti kalau antaranya dia nggak mau tanya apa syaratnya. Tantang, anda dukun, anda tahu perkara gaib. Baik, saya mau berdebat dengan anda, tetapi dengan satu syarat. Kalau dia tanya apa syaratnya, dukun abal-abalan ini. Ya. Atau begitu datang ke dukun langsung tonjok, langsung tinju, boom, boom, boom. Kalau dia tanya, kenapa antum tinju ana? Ya katanya dukun tahu perkara gaib, kok malah nanya? Ya udah pasti lari duluan dia sebelum kita datang. Menunjukkan tidak ada yang tahu perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tiada yang mengetahui perkara gaib yang di langit maupun yang di bumi kecuali Allah, dan mereka sendiri tidak tahu kapan akan dibangkitkan. Dan pernah terjadi seingat ana di Jawa Tengah oleh seorang ikhwan yang udah ngaji tahun 2000-an, ya, tahun 2000-an. Ada dukun di suatu tempat, kalau saya nggak salah ingat di Cilacap atau di Koroya. Dikenal dukun, didatangi sama ikhwan kita ini. Ya. Jadi katakan, Pak dukun tahu perkara gaib? Dia bilang tahu. Maka seketika itu dia banting gelas yang ada air di depannya. Si dukun tanya, kenapa antum banting? Lah katanya tahu perkara gaib, kata ikhwan kita ini. Tapi hati-hati, kalau antum bukan aparat jangan. Ya, pulang nanti udah nggak ada kaki lagi, pulang udah hilang tangan dan sebagainya, dipukuli orang. Mudaratnya lebih besar. Nah, tapi kalau itu ya tidak memberikan mudarat, tidak mengapa. Bahkan Syekh Mubil awal-awal dakwah di Yaman dan sebelum tersebar dakwah itu dukun luar biasa. Beliau pernah melakukan pernyataan ancaman kepada dukun, tapi sebenarnya itu sekedar mob, gertak. Enggak mungkin dilakukan oleh Syekh Mubil untuk membuat dukun menjadi don, takut. Dan Syekh Mubil sangat didengar di Yaman. Ya, dari ujung Yaman ke ujung Yaman yang sangat didengar ucapan beliau. Beliau mengatakan kalau ada dukun di Yaman kita tangkap dan kita penggal lehernya. Akhirnya nggak ada lagi yang mengaku dukun. Nggak ada lagi yang melakukan praktek dukun terang-terangan. Ya. Di kebanyakan tempat, walaupun tidak dilakukan, sekedar gertakan. Nah. Demikian diceritakan oleh guru-guru kita yang mengalami masa itu. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bazzar dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lah, aw takahhana aw tukuhina lah." أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Barang bukan dari kami orang yang bertatayyur. Bertatayyur itu mengadu nasib dengan sesuatu, ya, atau menjadikan sesuatu, menganggap sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sedangkan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Ja'alu syai' sababan wa laysa sababan. Apa contohnya? Pakai baju kebalik mudah rezeki katanya. Ya. Atau di masa Nabi SAW. Tatayyur ini dari kata tayr, yang arti awalnya adalah seekor burung.
Dan di antara bentuk tatayur khurafat yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah saat itu adalah mengadu nasib dengan seekor burung. Kalau mereka ingin safar jauh atau merencanakan sesuatu, maka mereka melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Kalau seekor burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan baik, oh ini tanda baik, bolehlah safarnya. Tetapi jika yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, mereka pun beranggapan sial. Berarti safar ini safar yang sial. Atau terkadang dengan suara burung. Ya. Apabila ada burung tertentu, ya, hamah, seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia burung hantu, singgap di atas suatu rumah, maka mereka menganggap dan beranggapan akan ada orang mati atau musibah besar di rumah itu. Ini di antara khurafat dan tatayur di masa Nabi SAW. Atau mereka yang beranggapan sial dengan bulan Safar, bahwa bulan Safar bulan panas, bulan yang tidak bagus untuk menikah, bulan yang tidak bagus untuk melakukan safar jauh. Dan ini masih ada pada sebagian masyarakat kita. Mungkin bagi yang tinggal di kota jarang mendengar hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau di daerah luar biasa banyaknya. Atau sebagian mereka beranggapan sial dengan bulan Syawal sebagai bulan sial nikah. Maka Nabi SAW secara terang-terangan menikahi Aisyah di bulan Syawal, nggak ada yang sial. Mereka juga beranggapan kalau nikah sesama sepupu yang masih ada kaitan nasabnya, maka anak yang akan lahir tidak akan sempurna. Maka Nabi menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha, sama si sedarah, masih satu darah dan satu jalur nasab. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, bertemu Fatimah dan Ali di Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib, masih sedarah. Dan hari ini juga seperti itu. Anak bungsu nggak boleh nikah dengan anak bungsu, katanya. Ada di sini di Batam, kira itu. Alhamdulillah, juga nggak ada. Anak bungsu nggak boleh nikah sama anak bungsu. Nah, kalau bulan Safar masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya sebagian mereka kalau mau menikah datangi ustaz, datangi Pak Kiai untuk dilihat bulan apa yang paling bagus untuk nikah. Ini bulan sial ataukah bukan? Langsung dikatakan oleh PO, jangan dulu. Bulan depan jangan, sabar dulu 2 bulan ke depan aja. Karena bulan depan bulan sial. Ya si laki-laki udah nggak sabar lagi. Tak sabar dia, dilarikanlah anak orang. Akhirnya terjadi perzinahan. Siapa yang menanggung dosanya? Dia dan dukun tadi. Gara-gara si dukun yang berkodok ustaz tadi. Nah, dan banyak lagi tatayur di tengah-tengah masyarakat kita. Masuk kupu-kupu, tanda nih ada tamu nih. Kalau kupu-kupunya besar dikit, oh tamunya besar nih. Nabrak kucing, pembawa sial. Makanya sebagian orang di beberapa tempat di daerah di Indonesia ini, saya tidak ingin menyebutkan nama daerahnya, kalau nabrak kucing dia nggak akan berani langsung meninggalkannya. Dia akan turun dari kendaraannya, bahkan di sebagian tempat dia beli garam, itu harus ada garam di sana itu. Kemudian dia bagi-bagikan ke masyarakat. Kalau enggak dia takut kena sial. Tapi kalau nabrak orang kabur dia. Nabrak orang kabur dia. Kalau dia nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV, kabur dia. Subhanallah. Sial. Ini tatayur. Dia juga di sebagian daerah. Ini bukan cerita, tapi faktual. Fakta. Hanya saya tidak ingin menyebutkan nama daerahnya. Ada keyakinan kalau di dalam rumah ada wanita hamil, apakah itu istri antum? Antum safar nak balik ke rumah, itu tak boleh langsung masuk katanya.
Pusing-pusing dulu lah di depan rumah beberapa kali. Pusing-pusing dulu, putar-putar dulu. Dia harus mutar-mutar dulu di depan rumah beberapa kali. Kenapa? Supaya syaitan jin yang bersamanya nggak ikut masuk ke dalam rumah, membahayakan wanita yang hamil di dalam rumah. Padahal isi rumahnya semuanya syaitan. Tapi juga masih takut syaitan masuk. Iyalah, yang di rumah nggak ada yang sholat satupun, nggak ada yang puasa, nggak ada yang baca Al-Quran. Ramadan tak puasa, sholat 5 waktu tak ada. Kan syaitan semua penduduknya. Tapi masih takut syaitan ikut masuk ke dalam rumahnya. Padahal dia sendiri syaitan. Nggak sholat, nggak puasa, nggak baca Al-Quran, zina, berjudi dan sebagainya. Nah, masa syaitan takut sama syaitan? Nah, itu sangat ya, dijaga di sebagian daerah. Kalau orang pulang dari perjalanan jauh, nggak boleh langsung masuk ke dalam rumahnya kalau di dalam rumahnya ada wanita hamil. Apalagi hamilnya sudah hamil tua. Harus mutar-mutar dulu di depan rumah. Subhanallah. Apalagi di antara tatoyur yang sering ada di Indonesia, zodiak. Zodiak ini bagian dari tatoyur. Ini ilmu perdukunan, ini ilmu sihir modern. Dulu seingat anak ketika sekolah, orang yang paham zodiak itu dianggap keren banget. Ya, hafal zodiak. Orang bertanya kepadanya, lahir bulan apa, bintang apakah? Scorpio. Oh, Scorpio tandanya ini begini begini. Aries, oh Aries begini begini. Apalagi tadi? Aries, Scorpio. Anak nggak hafal. Yang anak hafal cuma Scorpio dan Aries. Satu lagi apa tadi? Virgo. Kalau Virgo apa katanya? Enggak, walaupun tahu antum enggak masalah. Ya kan? Karena membaca, karena tahu, bukan karena kita yang melakukannya. Kalau Scorpio apa tandanya? Coba buka. Hah? Hah? Kalau jengking ya, maksudnya tandanya apa? Menandakan apa? Kalau dia lahir Scorpio. Itu bagian dari kesyirikan. Nah, kalau datang bertanya kepada orang seperti itu, Anda telah datang ke dukun. Makanya datang ke dukun hari ini jamaah, nggak mesti antum harus keluar dari rumahnya. Antum nonton di televisi itu termasuk kata para ulama. Oke, hati-hati nonton. Makanya Nabi menyebutkan sebelum wafatnya, umatnya mudah kufur di akhir zaman. Pagi mukmin, sore hari masih sudahkah kafir. Ani sore hari masih mukmin, di pagi hari sudahkah kafir. Dukun diundang televisi, dia ikut nonton, iseng aja katanya. Kalau nggak percaya, maka salatmu tidak diterima selama 40 hari. Kalau percaya, Anda kafir murtad. Nggak main-main nih masalah dukun. Nah, sengaja acara live-nya ditonton. Kalau percaya, bisa kufur. Nah, Nabi SAW mengatakan, bukan dari kami orang yang bertatayur atau orang yang bertanya tentang tatayur. Dia bukan pelaku tatayurnya, tetapi dia pasien tatayur. Datang bertanya. Atau bahkan mungkin sebagian mereka mempelajarinya. Karena hari ini ada orang mondok bukan untuk belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, tapi belajar apa? Belajar ilmu kebal, belajar tatayur, belajar karomah. Ada murid-murid Imam Syafi'i datang ke Imam Syafi'i, ya Imam, ajarin kami dong cara ngobatin orang dari jauh. Enggak ada. Datang ke Imam Ahmad hanya untuk belajar karomah, enggak ada. Yang datang ke Imam Syafi'i belajar fikih atau belajar hadis atau ilmu agama yang lainnya. Tapi hari ini banyak orang mondok di pesantren bukan untuk menghafal hadis, belajar akidah, belajar Al-Quran, tapi untuk belajar karomah. Padahal sebenarnya belajar sihir, cuma dinamakan karomah. Belajar sihir. Allahul musta'an. Atau orang yang melakukan praktek dukun atau dipraktekkan perdukunan untuknya. Belajar atau pasien dukun. Orang yang menyihir atau
disihir untuknya. Dia meminta kepada tukang sihir untuk menyihir orang lain atau mengajarinya ilmu sihir. Dan barang siapa yang datang kepada dukun dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat tauhid. Orang yang enggak punya tauhid benar-benar terpuruk hidupnya. Benar-benar terpuruk. Benar-benar hancur. Bahkan sebagian mereka melakukan hal-hal yang akal sehat anak kecil saja mengingkarinya. Kotoran sapi diperebutkan. Ada apa tak ada nih? Hah? Kotoran kerbau diperebutkannya, maaf. Sebagiannya pakai peci, pakai sarung, pakai kuku datang memperebutkan. Ana lihat videonya, ya Allah, alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Ini doa yang Nabi ajarkan untuk kita ucapkan apabila kita menyaksikan orang lain dapat musibah, dan musibah yang paling besar adalah musibah dalam agama. Ini doa mesti kita hafal aja, Mas. Setiap hari kita melihat orang lain dapat musibah. Doanya alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahu wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpanya, musibah dunia maupun akhirat, dan mengutamakan aku di atas banyak makhluknya. Ana melihat video sebagian mereka mengambil kotoran kerbau tersebut untuk dijadikan sabun mandi, dituangkan ke dalam air ember, kemudian air itu digunakan untuk mandi biar sembuh dari penyakit kulit. Akhirnya bertambah sakit kulit yang bertambah gatal. Setelah itu baru datang ke dukun, pusing, pening dukun dibuat, dokter dibuat oleh dia. Subhanallah. Bahkan ada yang langsung mengoleskannya ke tubuh yang sakit, kotoran kerbau. Sedangkan kerbau terkadang nggak dikeluarkan hari ini. Kenapa nggak dikeluarkan? Lagi kurang sehat kerbaunya. Nyambung nggak? Mereka ngambil kotoran kerbau untuk obat, sedangkan kerbau sendiri kalau sakit dokter hewan yang dipanggil untuk mengobatinya. Seperti sebagian orang datang ke dukun untuk berobat, sedangkan dukun sendiri kalau sakit pergi ke rumah sakit, hospital, disuntik, diimpus. Tertangkap kamera dukunnya sedang pakai impus, gusnya sedang pakai impus. Orang lain datang berobat kepada dia. Lihat. Tapi ada aja yang percaya. Bahkan sebagiannya profesor datang ke dukun, minta digandakan uangnya. Profesor menjadi korban dukun. Subhanallah. Lihat indahnya hidup di atas tauhid. Kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid, jemaah. Orang yang hidup tanpa tauhid betul-betul terpuruk hidupnya. Bahkan pernah ada sebuah kasus seorang laki-laki membunuh istrinya di malam hari. Ketika ditanya oleh pihak aparat keamanan, penyidik, kenapa? Apa motifnya? Apa jawaban dia? Karena mimpi, bisikan gaib. Kalau orang yang punya tauhid mungkin melakukannya? Enggak mungkin. Begitu mimpi buruk dia ingat sabda Nabi, meludah ke kiri sebanyak 3 kali, atau berpindah dari tempat tersebut. Lebih dari itu dia berwudu, kemudian salat, pasti hilang. Nah, dan dia nggak akan gelisah karena Nabi berikan kaidah, kalau mimpi baik boleh kamu ceritakan, tetapi kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi kalau mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Fa innaha la tadurruk. Karena mimpi buruk itu tidak akan membahayakan kamu. Jadi kalau mimpi buruk nggak usah panggil ustaz, nggak boleh diceritakan, larangan dari Nabi. Jadi mimpi baik baru boleh diceritakan. Itu pun hanya kepada orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Lihat, ilmu adalah sumber keselamatan. Betapa banyak hari ini orang kaya
bahkan mungkin militer yang hebat, yang kejam, ditakuti oleh orang, hidupnya gelisah. Kenapa? Karena sering mimpi buruk. Bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena mimpi buruk. Ada yang bunuh istri, bunuh orang tua, bunuh anak. Kenapa? Karena bisikan buruk, bisikan gaib, dan juga karena mimpi. Kalau orang yang punya akidah dan tauhid, nggak akan. Apalagi datang ke dukun. Dukun sendiri nggak tahu perkara gaib. Allah katakan, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka sendiri nggak tahu kapan dibangkitkan. Itu dukun. Sebagian dukun saja mati kena banjir. Mati terbawa banjir. Ada yang mati terbakar ketika terjadi Gunung Merapi, meletusnya Gunung Merapi. Nah, tapi orang datang kepada dia mencari keselamatan. Dan orang yang melakukan atau masuk ke dalam dunia yang seperti ini, seperti Nabi katakan, fa innahu la yaziduka illa wahna. Ketika beliau melihat ada gelang di tangan seorang sahabatnya, Nabi bertanya, ma hadza? Gelang apa ini? Karena tidak semua orang pakai gelang karena jimat. Ada orang yang memakainya untuk perhiasan, ada yang memakainya ikut-ikutan. Maka Nabi bertanya, ma hadza? Gelang apa ini? Dia pun menjawab, minal wahinah. Ini gelang obat supaya tidak terkena penyakit wahan, penyakit yang menimpa tangan. Begitu Nabi tahu rupanya itu adalah gelang jimat, maka Nabi langsung mengatakan, inzaha fa innaha la taziduka illa wahna wa in mitta ma aflahta abada. Lepaskan gelang ini, buang gelas ini, kata Nabi SAW, karena jimat dan gelang ini hanya membuat engkau semakin lemah. Orang kalau pakai jimat, dia akan menjadi manusia yang paling pengecut walaupun dia jenderal, walaupun dia militer hebat, kejam, bengis dan ditakuti. Kalau dia pakai jimat, dia adalah orang yang paling penakut, paling pengecut. Kenapa? Karena hatinya terikat dengan makhluk, dan makhluk itu lemah. Nabi mengatakan, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu. Yang kedua, jimat itu ada syarat-syaratnya. Harus memandikan keris di malam Jumat Kliwon. Begitu kerisnya lupa dia mandikan, mulai gelisah dia. Lupa mandikan keris tadi malam. Lupa menyediakan kopi pahit. Bulan ini belum menyembelih ayam hitam di kuburan wali fulan. Mulai gelisah dia. Kalau mau masuk ke dunia, ke medan perang, begitu tiba di medan perang baru ingat lupa bawa jimat. Itu mati ketakutan dia. Lupa bawa jimat, akhirnya nggak berani perang. Udahlah kawan-kawan, kalian aja di depan, saya jaga kalian dari belakang. Padahal takut, nggak berani maju. Kenapa? Lupa bawa jimat. Jualan bakso jadi nggak semangat. Kenapa? Lupa bawa jimat. Mau pulang udah jauh tempatnya. Ya, masuk ke hutan ketakutan. Kenapa? Lupa bawa jimat. Mampir di bawah pohon yang angker, ketakutan. Kenapa? Lupa bawa jimat, lupa bawa cincin, lupa bawa gelang, lupa bawa kalung yang dikasih oleh Pak Kiai. Akhirnya dia nyembah-nyembah di situ. Mbah, tolong jangan ganggu kami cuma numpang lewat, kata. Lihat hancurnya kehidupan orang yang tidak bertauhid. Adapun orang yang bertauhid, kalau dia mampir suatu tempat, sekalipun itu tempat yang angker, dia nggak akan ketakutan. Dia nggak akan minta tolong kepada jin yang menjaga tempat tersebut. Kenapa? Karena dia tahu zikir yang Nabi ajarkan. Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, kata Syekh Utsaimin ketika mensyarah hadis ini, kalimat tempat di sini nakirah fi siyaqi al-istifham, mencakup semua tempat, tempat baru atau tempat
tempat baru yang dia turun, kemudian akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, seperti rumah baru, dia turun kemudian tinggal selama-lamanya, mencakup juga. Atau tempat yang dia mampir setelah itu dia akan pergi meninggalkannya, juga masuk ke dalam hadis ini. Barang siapa yang mampir turun suatu tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi ta'am syarri ma khalaq. Antum jangan lupa doa ini. Antum pergi ke sana dan kemari, ya belanja ke pasar, turun dari mobil, bacakan doa ini. Antum tadi pergi datang turun dari mobil di tempat parkiran, bacakan doa ini. A'udzu bikalimatillahi ta'am min syarri ma khalaq. Pergi ke pelabuhan, turun lagi di pelabuhan, mampir suatu tempat untuk belanja sayur-sayuran, belanja ikan dan sebagainya, bacakan doa ini. Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan yang telah Ia ciptakan. Sampai disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa suatu ketika beliau disengat oleh kalajengking yang membuat beliau hampir mati. Maka beliau pun mulai berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Maka beliau baru ingat, rupanya beliau lupa membacakan doa itu yang sering kali dan selalu beliau baca setiap kali beliau mampir suatu tempat. Nah, a'udzu bikalimatillahi ta'amma min syarri ma khalaq. Maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Jadi enggak perlu panggil mbah dulu, mbah, tolong jangan ganggu kami mbah, kami sekadar mampir di sini mbah. Atau sebagian orang katanya harus mendaham dulu 3 kali. Baru boleh duduk katanya. Ada pernah dengar? Hah? Ada yang mengatakan juga kalau masuk hutan begitu. Atau dengan cara lain, lemparin batu dulu sebanyak 3 kali. Setelah itu baru mendaham. Baru boleh masuk. Subhanallah. Terpuruknya hidup orang yang tidak memiliki tauhid, tidak memiliki akidah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita sudah berada di zaman di mana dukun sudah modern. Kalau dulu dukun itu berkumis, ya, seperti pisang goreng hangus. Hari ini dukun enggak berkumis tapi berjenggot. Ya. Kalau dulu dukun itu pakai baju hitam. Pakai baju hitam, penampilannya menakutkan. Sekarang pakai jubah putih. Enggak berarti semua pakai jubah putih dukun. Maksudnya sebagai dukun melakukan demikian untuk mengkelabui masyarakat. Bahkan pernah diceritakan, kalau saya enggak salah ingat, Ustadz Ahmad Zainuddin ceritakan, karena beliau sempat beberapa tahun di Saudi di bagian dakwah setelah tamat di Jamiah Islamiyah. Itu ada dukun, profesinya sehari-hari tahu apa? Muadzin. Tapi jangan antum tuduhlah setiap muadzin ini kemungkinan dukun ini. Bukan itu yang kita maksud. Tapi begitulah liciknya sebagian dukun melakukan kamuflase. Ya. Berkamuflase. Dia muadzin, tapi enggak bawa salat, enggak pernah wudu. Kenapa? Hanya untuk mengkelabui masyarakat. Jika saya enggak salah ingat juga di Yaman, seorang dukun yang bertobat sebab Syekh Muhammad Al-Imam. Profesinya sehari-hari tahu apa? Imam rawatib. Imam salat. Jangan pula antum tuduh setiap imam kemungkinan dukun. Ini tentunya tidak. Imam rawatib. Dan dia mengaku setiap salat enggak pernah wudu. Itu salat untuk syaitan dan untuk mengkelabui masyarakat agar tidak terbongkar kedoknya sebagai dukun. Oke, hati-hati jemaah. Bahkan disebutkan oleh para ulama beberapa kitab sihir dan perdukunan, dan itu diajarkan di beberapa pesantren. Ya. Sehingga yang fokus mereka ajarin bukan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi mereka fokus mengajarkan kepada santri-santri mereka ilmu kebal. Ilmu mengobati orang lain dari jarak jauh. Jadi keluar dari pesantren bukan jadi ahli hadis, tetapi menjadi ahli dukun dan ahli sihir. Namun dipanggil kiai, gus. Nah, modern hari ini dipanggil ke televisi-televisi, bahkan dengan bangga sebagian mereka kalau dikatakan dirinya sebagai dukun.
Dan begitu ada orang lain mengaku dukun, marah mereka. Itu dukun abal-abalan, kami yang dukun sebenarnya. Bangga cu. 10-20 tahun yang lalu kayaknya nama dukun itu cukup negatif ya kan, walaupun di tengah-tengah orang awam yang nggak paham tauhid, betul. Seingat anak di masa kecil anak nggak ada orang yang ngaku dukun. Dipanggil dia Tengku, Buya, ngaku ustadz. Hari ini terang-terangan ngaku dukun. Bahkan kalau ada dukun abal-abalan mereka persekusi. Dia bukan dukun itu, nggak masuk ke anggotaan dukun yang terdaftar di kami katanya. Dukun yang sesungguhnya kami ini, kami udah buat persatuannya. Itu dukun abal-abalan, kami ini dukun yang sesungguhnya. Kami pun akhirnya sekarang terganggu sama dukun abal-abalan ini. Sudah berkurang pendapatan kami gara-gara dukun yang abal-abalan ini. Allah musta'an. Lihat, bangga jadi dukun. Dan berlomba-lomba jadi dukun karena enak jadi dukun. Ya, aparat keamanan pun bisa dijangkrik oleh dukun. Polisi bisa dijangkrik sama dukun. Mau masuk polisinya, sini dulu. Ya, saya kasih bayar, kan dijangkrik. Aparat bisa dijangkrik sama dukun. Tapi dukun nggak pernah dijangkrik oleh aparat. Pernah dengar cerita dukun kena jangkrik aparat? Nggak ada. Tapi aparat bisa kena jangkrik sama dukun. Corona semakin tambah penghasilan, orang lain anjlok ekonominya, dukun bertambah ekonominya. Datang Covid, orang semakin banyak datang kepada dia, semakin banyak pasiennya, semakin banyak proyeknya. Orang hilang proyeknya karena Covid, dukun bertambah proyeknya. Subhanallah, bangga jadi dukun. Bahkan sebagian dukun itu alumni pesantren. Memang di pesantren diajarkan ilmu perdukunan dan sihir, hanya saja nggak dinamakan sihir, mereka namakan ilmu hikmah katanya. Belajar ilmu hikmah. Ada yang menamakannya ini bukan dukun, bukan ilmu sihir, ini mempelajari ilmu karamah, ilmu hikmah, ilmu tabi'i katanya. Sehingga keluar dari pondok punya ilmu kebal, bisa menjatuhkan buah kelapa dari jarak jauh. Tapi sakit gigi juga dia. Ya, nahan kentut nggak mampu juga. Katanya punya ilmu kebal. Coba tahan kentut aja bentar, nggak bisa tahan kentut dia. Katanya kebal hebat, nahan kentut aja nggak mampu, ya kan? Kalau kebelet kentut juga. Lemah. Alhamdulillah kita punya tauhid jamaah. Bebas hidup kita, merdeka. Manusia yang belum merdeka itu orang-orang yang tidak punya tauhid. Dan manusia yang betul-betul merdeka adalah mereka yang menghambakan diri mereka hanya kepada Allah. Yang tidak menggantungkan hati mereka kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Yaman, di Saudi, biasa anak-anak itu lewat kuburan. Bahkan kalau main pinta umput nggak takut mereka sembunyi di belakang kuburan. Tapi di Indonesia, jangankan anak-anak, bapak anak-anak pun takut sama kuburan. Pulang ke rumah Jumat Kliwon. Subhanallah. Apalagi kalau dulu habis nonton Sinder Bolong. Habis nonton film kuntilanak, kebelet kencing, kamar mandinya di belakang rumah. Dekat dengan hutan, itu ditahan kencingnya sampai ngompol di kasur. Takut. Tapi kalau anak kita udah belajar usul thalatha, sudah belajar matan kitab tauhid, nggak ada lagi kuntilanak Sinder Bolong. Kakeknya kuntilanak ada, nggak takut dia. Kenapa? Karena seandainya syaitan melakukan penampakan di depannya, dia tinggal katakan, kau sama aku sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan saling mengganggu toleransi kita. Kalau jam 11 malam, jam 2 malam diganggu oleh syaitan, tinggal kita nasihati. Kamu dan saya terancam dengan neraka kalau bermaksiat kepada Allah, dan dijanjikan dengan syurga kalau beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abu Darda mengatakan, kalau engkau melihat penampakan syaitan, fabadir bil adzan, kumandangkan adzan.
Bacakan ayat kursi. Memang kalau sedang dalam masjid, berani. Coba nanti malam jam 3 malam sendirian. Pernah saya mengingat tahun 2004 kalau nggak salah. Awal-awal 2004. Sebelum atau setelah tsunami. Diceritakan oleh seorang tua di suatu daerah lah, di Sumatera. Melewati kebun tebu yang begitu panjang. Dan melewati suatu tikungan, ya, yang di situ sering ada kecelakaan dan nggak ada kaitannya. Kalau ada kecelakaan berarti banyak ruh yang gentayangan di situ. Nggak ada ruh yang gentayangan dalam Islam, itu akidah jahiliyah. Karena orang yang sudah mati sudah berada di alam barzakh, dan barzakh dinamakan barzakh karena dia barzakh. Barzakh itu artinya fasil, pembatas, pembeda antara dunia dengan alamnya. Jadi tiba-tiba ada orang duduk di atas sepedanya di belakangnya, pulang dari kajian Ba'da Isya. Ya. Baju putih, rambut putih, dan wajahnya nggak ada. Gimana antum? Hah? Pulang dari Masjid Hang, Ba'da Isya, di tengah perjalanan kok ada penumpang dalam mobil di belakang. Ya, rambut panjang, baju putih, ada bayi beberapa orang. Antum mau mobil gimana kira-kira? Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kasih bintang 5 nanti ya. Tolong nanti bintangnya 5 biji ya. Nggak perlu takut. Ya, tinggal bilang aja. Nanti jangan lupa kasih bintang 5. Nggak usah bayar. Ya. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Gangguan syaitan itu ada, gangguan syaitan. Penampakan yang dinamakan hantu itu benar adanya, tapi syaitan bukan ruh yang gentayangan. Hanya saja syaitan Allah berikan izin menyerupai bentuk manusia. Terkadang dia berbentuk orang yang telah mati, maka keluarganya yang melihatnya mereka menyangka ruh yang gentayangan, padahal itu syaitan. Gangguan syaitan itu tujuannya untuk membuat seorang mukmin ketakutan, sedih. Kalau sudah sedih dan takut, mulai digiring untuk melakukan syirik, bid'ah atau maksiat. Maka Allah katakan mereka tidak akan bisa membahayakan seorang mukmin sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Seandainya terjadi gangguan dari dia, maka ketahuilah bukan karena syaitan yang sudah kuat, tetapi karena Allah yang telah berkehendak dan mengizinkannya karena suatu hikmah yang Allah inginkan di balik itu. Maka hendaknya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Yang penting apa yang Allah dan Rasulnya anjurkan kita laksanakan. Keluar dari rumah kita baca doa, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sudah waktunya. Oh Masya Allah, afwan, waktunya sudah habis. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ya, apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan semoga Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita di majelis-majelis yang lainnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.